Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Kembali lagi kita akan membahas tentang masalah air yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun cair. Karena dari kolom komentar dalam video-video saya sebelumnya banyak sekali yang membahas tentang masalah air ini. Apakah air yang terbaik yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun cair? Apakah air pam misalnya, air sungai, air isi ulang, air tetesan AC, air hujan, air suling, dan lain sebagainya. Di sini saya coba untuk menjelaskan kembali pemahaman tentang air yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun cair. Sebenarnya tidak hanya untuk proses pembuatan sabun cair, tetapi untuk proses-proses pembuatan produk yang semuanya berbasis air, apalagi produk-produk minuman yang banyak mempergunakan air sebagai bahan utamanya. Jadi sebelumnya kita review sedikit. Dalam suatu industri biasanya ada suatu bagian dalam industri tersebut, apalagi industri minuman, yaitu bagian yang membahas atau mengkhususkan untuk mengolah atau memproses suatu air baku menjadi air yang baik untuk bahan baku proses minuman, termasuk adalah sabun cair. Jadi bagian itu biasanya dikenal dengan istilah utilitas industri. Teman-teman yang bekerja di industri minuman pasti mengenal dengan istilah utilitas industri. Jadi beda dengan pengolahan limbah. Biasa kalau pengolahan limbah itu walaupun sama-sama berbasis air, biasanya dia ada instalasi pengolahan air limbah IPAL. Tapi kalau dalam industri air baku biasanya ada utilitas industri, dan biasanya itu ada nilai-nilai standar tertentu untuk utilitas industri, misalkan kadar asam, kadar basa, pH, atau nilai konduktivitas, dan lain sebagainya. Itu hanya sedikit review. Kita kembali ke pembahasan tentang air yang dipergunakan untuk sabun cair ini. Jadi sebenarnya air apakah yang bagus dipergunakan untuk proses pembuatan sabun cair? Apakah air sungai, air pam, air hujan, air isi ulang, air RO misalnya, air suling, dan lain sebagainya. Di sini saya mencoba menjelaskan kembali bahwa pada dasarnya bukanlah yang terbaik adalah air hujan, air sungai, air pam, dan lain sebagainya, tetapi bahwa suatu air baku yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun cair yang terbaik ada dilihat dari nilai TDS, Total Dissolved Solid. Apakah nilai TDS itu? Nilai TDS adalah nilai padatan terlarut yang terkandung dalam suatu air tersebut. Misalkan ini adalah air baku. Ini sepintas memang air ini jernih, tetapi kita tidak tahu berapakah nilai TDS atau padatan terlarut yang ada dalam air ini. Mengapa hal ini penting? Karena nilai TDS itu mempengaruhi nanti nilai keseimbangan zat dalam larutan. Apa pengaruhnya? Yang paling mudah adalah dia menyebabkan oksidasi reduksi. Zat kimia atau bahan-bahan yang terlarut dalam air ini bisa menyebabkan atau mengalami, bisa bila nilainya terlalu tinggi, mempengaruhi oksidasi reduksi dari bahan baku, misalkan sabun yang kita gunakan. Apa akibatnya dari oksidasi reduksi? Oksidasi reduksi itu bisa menyebabkan, misalnya yang paling mudah adalah perubahan warna sabun ini, atau yang paling parah bisa juga menyebabkan pengenceran, misalkan karena kandungan zat terlarut yang tidak terlihat dalam air baku ini bisa saja bereaksi dengan bahan-bahan kimia yang kita pergunakan dengan bahan sabun tersebut. Atau misalkan dengan ada kandungan mikrobiologinya bisa menyebabkan sabun itu tidak awet atau tidak bisa bertahan lama dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa nilai TDS mempengaruhi sekali terhadap air baku yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun cair. Apalagi dalam industri minuman misalkan, itu lebih ketat lagi karena nilai TDS tidak hanya sebagai patokan, karena harus
bersumber pada standar SNI untuk industri minuman itu. Tetapi karena untuk sabun cair tidak dikonsumsi oleh manusia, biasanya agak lebih fleksibel. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa air yang terbaik untuk proses pembuatan sabun cair kalau bisa memang nilai TDS-nya adalah 0 atau mendekati 0. Alat TDS ini banyak sekali dijual di toko online, teman-teman bisa melihat, mencari di toko-toko online marketplace, itu banyak sekali yang menjual alat TDS, alat pengukur TDS total dissolved solid, biasanya bergabung dengan pengukuran pH meter atau nilai pH tersebut. Mungkin demikian video singkat tentang pembahasan air ini, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan air. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.